Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di channel pencinta alpukat. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kami akan mengajak teman-teman untuk melihat tanaman buah sirsak yang kita tanam, teman-teman. Kalau kita lihat yang pertama ini adalah tanah di sekitar lokasi tanaman buah sirsak yang sudah kita gemburkan. Ini tadi sudah kita gemburkan ya. Jadi kondisinya seperti ini. Dan setelah ini nanti teman-teman, kita akan mencoba melakukan pemupukan ya, pemupukan atas tanaman sirsak ini ya. Ini adalah pupuk yang sudah kita siapkan ya teman-teman ya. Ini adalah pupuk kompos ya, yang sudah kita siapkan. Ini nanti akan kita berikan untuk satu pohon ya, satu pohon dari sirsak ini ya. Ini karena tanahnya sudah kita gemburkan, maka pupuk cukup kita sebarkan seperti ini ya. Cukup kita sebarkan seperti ini. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan pemupukan tanaman, bisa kita gemburkan dulu, habis itu kita sebarkan di atasnya seperti ini ya. Atau di situ bisa teman-teman bikin lubang ya di sekitar tanaman, baru di situ pupuk dimasukkan ke lubang, baru kemudian ditimbun dengan tanah. Seperti itu juga bisa ya. Nah, cukup ya teman-teman ya. Jadi seperti ini tadi. Jadi ketika teman-teman mau melakukan pemupukan, silahkan digemburkan dulu, baru disebar di sekitar tanaman atau ditimbun. Kemudian kita yang kedua, saya akan mengajak teman-teman untuk mereview tanaman ini. Ini adalah jenis sirsak madu ya teman-teman ya. Ternyata teman-teman, jenis sirsak seperti ini, sirsak madu ini adalah sangat ginjah ya teman-teman ya. Nah, ini kalau di video kami beberapa bulan yang lalu itu sudah berbuah ya. Di situ kita bikin videonya hampir 1 kiloan. Ini sudah mulai berbuah lagi ya teman-teman ya. Kebetulan ini yang kita buahkan, yang berbuah ini kita pelihara ada 2 ya teman-teman ya. Yang sebelah sini ya, ini adalah buahnya. Kemudian yang ranting sebelah sana juga ada buahnya ya teman-teman ya. Kenapa di situ buah yang kita pelihara tidak dalam jumlah besar? Karena di situ pohonnya belum memungkinkan ya. Karena di situ masih kecil sehingga tidak perlu banyak buah yang kita pelihara. Hanya berkisar sekitar 2 buah saja yang kita pertahankan. Harapannya apa teman-teman? Harapannya karena kondisi tanamannya masih kecil, sehingga nanti kalau kita melihara buah yang banyak, maka buahnya tidak bisa menjadi besar. Tetapi ketika kondisi pohon yang masih kecil seperti ini, dan di situ kita hanya membuahkan 1 atau 2 buah, maka kemungkinan besar nanti akan buahnya itu akan menjadi besar ya teman-teman ya. Nah, ini masih hijau ya teman-teman ya, masih kecil ya. Mungkin sekitar sebulanan lagi atau 1,5 bulan sudah menjadi besar ya. Jadi pada intinya teman-teman, ketika teman-teman melakukan penanaman untuk jenis sirsak, silahkan di situ teman-teman menanam jenis sirsak madu ya teman-teman ya. Di situ usia tanamnya ketika berbuah di situ walaupun masih kecil, tanaman jenis sirsak madu itu mudah berbuah ya.
Dan terbukti di sini di tanaman kami di sini, kalau kita lihat ya, ini tanamannya masih kecil tapi sudah bisa berbuah ya. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan penanaman buah sirsak, silahkan di situ memilih menanam buah sirsak mati. Dan di situ ketika teman-teman ingin melakukan pemupukan tanaman ya, pemupukan tanaman di situ silahkan sebelum dilakukan pemupukan pastikan dulu tanah di sekitar tanaman itu adalah gembur ya. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita pupuk dan kita siram, maka pupuk tersebut akan terserap secara maksimal pada akar tanamannya, sehingga nanti tanaman tersebut akan tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan besar, dan kedepannya bisa menghasilkan buah seperti ini ya. Jadi yang penting teman-teman, kita semangat menanam, walaupun di situ kita menanamnya dari kecil ya, dari bibit yang kecil. Selagi kita ikhtiar dengan selalu merawatnya, dengan selalu memeliharanya, menyiram, memupuk, dan di situ menggemburkan tanahnya, insya Allah nanti kedepannya tanaman yang kita tanam itu akan tumbuh dengan bagus dan sesuai harapan. Dan ketika saatnya tiba, insya Allah tanaman tersebut akan memberikan buahnya kepada kita yang menanam. Jadi demikian ya teman-teman ya. Kebetulan teman-teman ini di sekitar di sekitar tanaman sirsak saya ini kita kasih daun ini ya teman-teman, daun kelor ya teman-teman. Ini kalau kita lihat juga tumbuh dengan bagus karena kita rawat dengan baik ya teman-teman. Kita siram, kita pupuk, sehingga tanaman kelor pun juga bisa tumbuh dengan bagus. Jadi pada intinya ketika kita menanam itu, sepanjang kita rawat dengan sepenuh hati ya teman-teman ya, insya Allah tanaman itu akan tumbuh dengan bagus dan akan memberikan pengabdiannya kepada kita ya. Pengabdian tanaman seperti apa ya, kita bisa melihat daun yang hijau, kita bisa melihat buah yang dihasilkan oleh tanaman. Itu adalah wujud tanaman berbakti kepada kita yang merawat dan menanamnya. Jadi suatu kebanggaan dan kesenangan ketika tanaman yang kita tanam itu bisa menghasilkan buah seperti ini ya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman ya, ketika kita merawat tanaman dan disitu belum berbuah ya, tetap semangat saja, karena suatu saat pada akhirnya buah tersebut, tanaman tersebut akan menghasilkan buahnya. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Tetap semangat menanam. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.